Membaca Alkitab untuk dimengerti, bukan sekedar untuk menghafalkan. Banyak orang yang membaca ayat-ayat Alkitab untuk sekedar menghafal, bukan untuk dimengerti atau dipahami artinya, yaitu mengetahui pikiran Tuhan. Ketika awal Alkitab ditulis, mereka tidak memiliki ayat atau pasal. Ini adalah kumpulan dari beberapa gulungan yang disatukan untuk menjadi Alkitab, atau yang kita sebut juga kitab suci. Alkitab pada awalnya tidak memiliki pasal atau ayat seperti gulungan-gulungan itu. Pasal dan ayat diperkenalkan kemudian setelahnya. Tuhan dan para penulis, yaitu para hamba-hamba Tuhan, tidak ingin Anda sekedar menghafalkan pasal dan ayat, sehingga gulungan dan Alkitab itu adalah merupakan aliran pikiran Tuhan yang mengalir terus-menerus untuk Anda baca dan pahami. Ketika Anda pergi ke toko buku untuk membeli buku untuk dibaca, Anda tidak membeli buku untuk menghafalkan baris dan kalimat saja, tapi lebih untuk membaca dan juga memahami isinya. Ketika Anda menulis sebuah buku, Anda tidak ingin pembaca Anda untuk menghafalkan baris dan kalimat, tetapi untuk dibaca dan juga dipahami dan dimengerti cerita dari buku tersebut. Bahkan dalam dunia sistem pendidikan seluruh dunia, ketika murid diberi buku untuk dibaca, mereka tidak diuji siapa yang menghafalkan baris dan kalimat, tetapi siapa yang memahami serta mengerti. Dengan begitu, mereka dapat dinyatakan lulus atau gagal. Sesungguhnya, murid yang tugasnya sekedar menghafalkan baris dan kalimat dari sebuah buku, mereka sama sekali tidak memahami buku tersebut, dan dengan demikian, bila ada tes yang dilangsungkan, mereka akan gagal. Dan begitu pula dengan Alkitab. Orang yang hanya menghafalkan ayat-ayat dan pasal-pasal Alkitab, mereka tidak memahami kitab suci sama sekali. Mereka juga tidak mengetahui pikiran Tuhan. Dan ketika sebuah ujian diselenggarakan, di mana setiap menit hidup kita di bumi, kita diuji, maka mereka akan gagal. Orang yang hanya menghafalkan ayat dan pasal Alkitab, mereka telah gagal berjalan bersama Tuhan. Seberapa banyak Anda di sini yang memahami pikiran Tuhan, itulah seberapa banyak Anda mengenal Tuhan. Hubungan secara personal dengan Tuhan itu menentukan seberapa banyak Anda mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan tidak tergantung atau terkait dengan seberapa banyak Anda telah menghafal ayat dan bab Alkitab pada kepala dan juga ingatan Anda, atau seberapa banyak Anda dapat menceritakan Alkitab. Apakah Anda tidak tahu bahwa nenek moyang kita semua, Abraham, Henokh, Ishak, Yakub, Musa, dan juga yang lainnya, mereka tidak memiliki Alkitab, tetapi mereka mencari Tuhan. Mereka menemukan Dia, mengenal Dia, dan berjalan bersama Tuhan. Alkitab adalah keuntungan tambahan yang kita semua miliki hari ini. Untuk memahami buku apapun, Anda membacanya dengan pikiran terbuka. Tekun untuk memahami, bukan tekun untuk sekedar menghafal baris dan kalimat. Begitu pula dengan Alkitab. Untuk mengetahui pikiran Tuhan, Anda harus membaca Alkitab dengan pikiran terbuka, tertarik untuk memahami, mengetahui bahwa itu akan menyetujui ataupun juga bertentangan dengan apa yang Anda sudah percayai pada saat ini. Semakin Anda mengenal Tuhan, semakin Anda juga menyadari bahwa Alkitab tidak memuat segalanya. Bahkan murid Yesus, yaitu Yohanes, bersaksi bahwa semua karya Yesus tidak dapat dimuat hanya dalam sebuah buku. Pada kenyataannya, Alkitab hanyalah sebagai dasar atau pondasi bagi Anda untuk memiliki rumah. Anda membutuhkan lebih dari sekedar pondasi. Orang religius akan memberitahu Anda bahwa dalam Alkitab terdapat segalanya. Namun, tidaklah demikian. Semuanya terkandung dan juga terdapat dalam Yesus Kristus melalui Roh Kudus, seperti yang tertulis dalam Yohanes bab 14 ayat ke-26, yaitu Ia yang akan mengajari Anda dalam segala hal. Para orang religiuslah yang menyuruh Anda mengutip ayat Alkitab dalam kebenaran yang mereka sendiri tidak ingin terima. Jika mereka bisa kembali pada saat masa ketika Yesus sedang berjalan di atas bumi, mengungkapkan Bapa-Nya dan kedalaman kerajaan-Nya, mereka akan berteriak kepadanya, "Kutip Alkitab," atau "Buktikanlah dalam Alkitab." Sesungguhnya inilah orang bebal dan pencemooh. Setan dan iblis paham betul kitab suci, bahkan lebih baik daripada manusia. Anda tidak memenangkan pertempuran melawan musuh dengan hanya mengutip sebuah ayat Alkitab. Tetapi dengan terlebih dahulu
memiliki dan memahami Tuhan, yaitu mengenal Tuhan dengan baik, pikirannya, dan memegang kebenaran, ingatlah dalam pencobaan Yesus, setan mengutip Alkitab, dan Yesus menang bukan hanya dengan sekedar mengutip Alkitab, tapi yang terpenting adalah dengan mengenal Bapaknya dengan baik. Dan begitulah yang dilakukan musuh pada saat hari-hari ini. Dia menggunakan Alkitab, mengutip ayat, dan banyak orang terjatuh karenanya. Mereka jatuh bukan karena mereka tidak memiliki ayat-ayat Alkitab di dalamnya, tetapi karena mereka tidak mengerti Alkitab, mereka tidak mengenal Tuhan dan pikirannya. Semakin Anda mencari pengertian dan juga pemahaman, yaitu bukan sekedar menghafal, maka semakin Yesus akan menyingkapkan dirinya kepada Anda. Ya betul, roh pengertian diberikan kepada Anda, seperti tertulis di Yesaya 11 ayat 2. Semakin Anda berusaha menghafalkan ayat-ayat dan pasal-pasal Alkitab, maka semakin setan akan menggunakan ayat-ayat dan pasal-pasal Alkitab yang sama itu untuk melawan Anda. Hidup Anda semakin dihancurkan, meskipun Anda mengaku memiliki terang dalam hidup Anda. Menghafalkan ayat-ayat dan pasal-pasal Alkitab tanpa memiliki hubungan pribadi dengan Yesus, itu tidak memiliki kekuatan untuk melawan musuh. Sebagai contoh, ketika musuh datang saat Anda bermimpi di malam hari, Anda tidak dapat mengutip ayat dan pasal Alkitab yang Anda sudah hafalkan, karena pikiran Anda sedang tertidur, dan mereka juga sedang di dalam pikiran Anda. Dengan demikian, musuh melakukan apapun yang harus dia lakukan, dan saat musuh pergi setelah Anda bangun, dan karena pikiran Anda terjaga, barulah sekarang Anda dapat mengutip ayat pasal yang sudah dihafal. Namun, musuh telah menghancurkanmu dan pergi. Anda sudah dikalahkan. Ketika Anda mengenal Tuhan, roh Anda tetap bangun, roh Anda tetap terjaga, bahkan ketika tubuh tertidur. Maka pada saat musuh datang, dia bersentuhan dengan roh yang hidup, sehingga Anda menang terhadap musuh Anda. Apakah Anda tahu kenapa orang menghafal ayat-ayat dan pasal-pasal Alkitab? Yang pertama, mereka menggunakannya untuk melawan orang-orang yang mereka tidak setujui atau musuh mereka sebagai senjata. Dan itu merupakan salah satu sifat iblis. Yang kedua, mereka menggunakannya untuk membual dan dilihat seberapa banyak mereka tahu Alkitab. Namun sesungguhnya Anda tidak mengenal Tuhan. Lalu yang ketiga, sebagai mantra dan mengulanginya untuk diri mereka sendiri, ini merupakan suatu bentuk sihir. Dan yang keempat, yaitu sebagai kebanggaan atau ego, supaya dibanggakan oleh manusia dan juga dibesar-besarkan oleh manusia. Lihatlah, setiap orang yang Anda kenal, bahwa yang mereka miliki hanyalah ayat-ayat Alkitab, dan lihatlah kehidupan mereka. Lihat bagaimana setan menghancurkan mereka, dan Anda tidak akan mau untuk dengan menghafalkan ayat-ayat dan pasal-pasal Alkitab. Anda tidak mau berurusan dengan penghafal ayat-ayat dan pasal-pasal Alkitab tersebut. Hendaknya Anda membaca Alkitab untuk mengerti pikiran Tuhan, untuk mengetahui Tuhan. Jangan hanya membaca untuk bertujuan menghafal ayat dan pasal Alkitab di dalam kepala Anda, karena itu sama sekali tidak membuat Anda semakin dekat kepada Tuhan. Tuhan akan segera datang. Bertobatlah, bertobatlah, bertobatlah. Kerajaan sorga sudah dekat. Mari berjalan dalam kuasa Roh Kudus dan mengupas tentang peperangan spiritual. Subscribe YouTube channel kami dan nyalakan lonceng notifikasi serta follow sosial media kami untuk mendapatkan konten Kristiani secara reguler.